Manga One Piece chapter 1000 langsung dibuka dengan kemunculan sang baka Senchou, Monkey D. Luffy yang sudah sampai di lantai 5. Di depan tangga menuju atap kastil, Luffy bertemu dengan Sicilian dan para musketeers yang sudah menunggu kedatangannya. Mereka sudah mengoplok habis semua anak buah Kaido yang ada di lantai tersebut, sehingga Luffy bisa langsung melaju mulus naik ke atap kastil. Entah sejak kapan para musketeers ini turun dari atap kastil ke lantai 5. Sejauh yang saya ingat, pada manga One Piece chapter 991, mereka semua masih berada di atap kastil dalam kondisi kelelahan dan sudah menonaktifkan mode sulong mereka. Kemudian setelah Jack dikalahkan oleh Nekomamushi dan Inuarashi, mereka sudah tidak lagi terlibat dalam pertempuran antara Kaido versus Nine Red Scabbardsmen. Jadi mungkin ketika Nine Red Scabbardsmen sudah mengambil alih pertarungan melawan Kaido, mereka semua kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kastil, membersihkan jalan yang akan dilewati oleh Luffy sambil menghindari sinar rembulan agar mereka tidak bertransformasi kembali ke mode sulong. Yang jadi pertanyaan saya, jika para kesatria Ming ternyata banyak yang masih hidup, tidak hanya para musketeersnya Inuarashi, tetapi juga para Guardians, karena sosok Man in Black yang berdiri di samping Consulate sepertinya adalah Blackback, salah satu guardiannya Nekomamushi. Lalu bagaimana dengan nasib Jack? Mungkinkah dia juga masih hidup dan masih bisa untuk bertarung kembali? Who knows? Nah, ada kejadian yang cukup menarik dalam percakapannya Luffy dengan Sicilian. Seperti biasa, Luffy tidak pernah benar memanggil nama seseorang selain krunya sendiri, termasuk panggilannya kepada Sicilian ini. Luffy memanggil Sicilian dengan sebutan Shishimamushi. Terang saja hal ini membuat Sicilian terlihat sedikit kesal. Mungkin Sicilian pikir di momen yang sangat genting seperti ini masih sempat-sempatnya Luffy mengajaknya bercanda. Namun Sicilian langsung terkejut dan ekspresinya berubah menjadi terharu begitu Luffy bilang kalau dirinya tidak akan pernah lupa momen ketika Sicilian dan para kesatria Ming yang lain melindungi Raizo dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Jadi intinya, Luffy memang susah mengingat nama seseorang, tetapi dia tidak mudah untuk melupakan momen-momen yang dramatis. Adegan pun kemudian berpindah ke langit-langit area panggung utama. Queen dan King terlihat susah payah berusaha menghentikan Marco yang sedang terbang menuju ke atap kastil membawa Roronoa-Zoro. Kedua All-Stars-nya Kaido ini terlihat mati kutu menghadapi seorang Marco the Phoenix. Queen bahkan sempat berujar, kekuatan macam apa ini? Apakah dia itu tidak terkalahkan atau semacamnya? Seolah-olah kata-kata Queen ini menunjukkan kalau level kekuatan Marco berada jauh di atas mereka. Jadi, jika ada yang bilang kalau Marco adalah komandan divisi utama Yonko yang paling lemah, sepertinya perlu dipikirkan kembali pendapatnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat sisi lain dari kekuatan Brachiosaurusnya Queen. Entah itu murni bakat yang dia dapat dari kekuatan buah iblis yang dia makan, seperti Zoan jerapahnya Kaku yang bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi kotak-kotak seperti boneka Minecraft, atau hasil modifikasi cyborg yang dia lakukan terhadap tubuhnya sendiri. Leher dinosaurusnya Queen terlihat bisa memanjang dalam bentuk yang terlihat sangat aneh. Di mata saya, leher Queen ini terlihat seperti leher sedotan tekuk yang bisa ditarik dan dibengkokkan hingga batas-batas tertentu. Tapi entahlah kalau menurut kalian. Namun yang pasti, meskipun sudah ditarik dan ditekuk sedemikian rupa, usaha Queen dan King mencegat Marco tetap tidak ada hasilnya. Dengan menggunakan kedua sayap apinya, Marco mencekik leher dinosaurus King dan Queen sekaligus, kemudian melempar Roronoa-Zoro yang dia cengkeram menggunakan kedua kakinya ke atas, melewati lubang plafon yang dulu dibuat oleh Kaido pada manga One Piece chapter 987. Sambil mencekik kedua komandan terkuatnya Kaido itu, dan sebelum dia melemparkan Roronoa-Zoro ke atap kastil, dengan santainya Marco bilang, "Come on, biarkanlah dia lewatlah." Kalimat selengeannya ini sekali lagi seolah-olah menunjukkan kalau King dan Queen kelihatannya memang bukan komandan utama Yonko yang selevel dengan Marco. Jadi menurut kami, meskipun di chapter ini diperlihatkan kalau Marco sudah terlibat kontak fisik dengan King dan Queen, tetapi pada akhirnya nanti Marco tetap tidak akan menghandle salah satu di antara mereka. Marco tetap akan membiarkan salah satu anggota topi jerami untuk menghandle All Stars-nya Kaido. Prediksi kami, yang akan menghadapi King tetaplah Sanji. Sementara untuk Queen, saya masih kurang yakin apakah dia Drake yang punya masalah pribadi dengannya, atau Franky yang sama-sama cyborg seperti dirinya, atau malah mungkin para Scabbards yang di akhir chapter nanti dikirim masuk ke dalam kastil oleh Trafalgar di Waterloo. Nah, sebelum itu, kita terlebih dahulu dibawa ke tempat Yamato dan Momonosuke berada. Momonosuke terlihat bingung mendengar Yamato berbicara tentang inisial D dan buku catatannya Oden.
Yamato bilang dia tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Momonosuke, sehingga dia bisa mengembalikan buku catatan Oden kepada anaknya. Yamato mengatakan kepada Momonosuke kalau dia menemukan buku catatan Oden tersebut di parit yang mengelilingi kastil tepat di hari terbakarnya kastil Oden. Yamato pikir seseorang yang berada di dalam kastil yang terbakar sengaja melemparkan buku tersebut ke dalam parit agar tidak ikut ditelan api. Saya sependapat dengan pemikirannya Yamato. Mungkin orang yang Yamato maksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kozuki Toki, istrinya Oden yang pada saat itu tidak hanya dipastrai pedang Amino Habakiri dan Enma, tetapi juga buku catatannya tersebut. Toki ingin agar buku catatannya Oden tersebut ditemukan oleh seseorang agar pengetahuan serta mimpi dan harapan Oden bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dan kebetulan Yamato, anak Kaido lah yang menemukannya. Yamato kemudian bilang kepada Momonosuke kalau dia tahu dari buku catatannya Oden tersebut jika Momonosuke lahir di kapal Shirohige dan tumbuh besar di kapal Roger. Yamato melanjutkan, konon katanya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan segerombolan bajak laut muda dan powerful akan datang. Dan masa 20 tahun ke depan yang dibicarakan oleh Oden dalam jurnalnya tersebut adalah masa sekarang. Ketika Yamato menceritakan tentang ramalan Oden ini, gambar yang ditampilkan adalah gambarnya Trafalgar Water Law dan Eustace Kid. Jadi sudah fix sekarang kalau Trafalgar Law dan Eustace Kid adalah bagian dari generasi bajak laut muda dan kuat yang dibicarakan oleh Oden. Dulu Yamato sempat berpikir kalau Ace mungkin adalah salah satu dari bajak laut muda yang Oden maksudkan. Namun setelah tahu Ace meninggal, Yamato mulai menyadari sesuatu. Yamato teringat kembali dengan momen di malam itu ketika dia sedang minum sake berdua dengan Ace di Onigashima. Ace bercerita begitu banyak tentang Luffy, bahkan sampai keceplosan menceritakan cita-cita konyol Luffy yang seharusnya hanya Ace dan Sabo yang tahu. Ace kemudian menyuruh Yamato untuk melupakan apa yang baru saja dia dengar. Ace bahkan mewanti-wanti Yamato agar tidak menertawakan mimpi adik kecilnya tersebut, atau dia dan Sabo tidak akan pernah memaafkannya. Ace berujar kalau dulu dia dan Sabo sempat menertawakan mimpi Luffy saat pertama kali mereka mendengarnya. Namun dia tidak akan memaafkan siapapun yang berani menertawakan mimpi Luffy tersebut setelahnya. Karena Ace dan Sabo percaya kepada Luffy. Mereka percaya karena Luffy sangat yakin kalau dia akan mampu mewujudkan mimpinya tersebut. Selama Ace mengoceh tentang cita-cita Luffy, Yamato terlihat hanya bengong dengan tatapan mata yang kosong. Namun menjelang akhir cerita Ace, Yamato tiba-tiba mengangkat buku catatan Oden tinggi-tinggi dan berteriak memotong ocehannya. Sambil meneteskan air mata haru, Yamato bilang, "Aku tidak akan menertawakannya, karena di dalam buku catatannya Oden ada orang besar yang mengatakan kalimat yang sama persis dengan yang Luffy katakan." "Orang besar, tidak buruk, aku ingin minum-minum dengannya," jawab Ace, tanpa tahu kalau orang besar yang Yamato maksud adalah ayahnya sendiri, Goldie Roger. "Sayang sekali, dia sudah meninggal," kata Yamato, yang pada saat itu juga tidak tahu kalau Ace adalah anaknya Roger. Yamato kemudian membuatkan Ace sebuah Vivre Card dan memberitahunya tentang cara kerja kertas ajaib dari New World tersebut. Sepertinya, potongan Vivre Card yang Ace berikan kepada Luffy saat mereka bertemu di Alabasta adalah cuilan dari Vivre Card pemberiannya Yamato ini. Nah, Yamato dan Ace kemudian berpisah. Yamato bilang, suatu saat nanti Vivre Card tersebut akan membawa mereka bertemu kembali. Flashback Yamato pun tamat, tanpa sedikit pun membocorkan mimpi macam apa yang diucapkan oleh Luffy pada manga One Piece chapter 585 yang konon katanya sama persis dengan yang Roger katakan pada manga One Piece chapter 966. Lah ayo kampret banget aku jenenge. Kemudian adegan pun kembali lagi ke masa sekarang. Yamato bercerita kepada Momonosuke suatu hari Vivre Card-nya Ace terbakar habis. Ace tewas. Yamato kemudian memahami sesuatu terkait isi kalau Ace ternyata adalah anaknya Goldie Roger dan adik kecil yang selalu Ace bicarakan sudah mengibarkan namanya sebagai seorang bajak laut hebat yang kini dibawa Momonosuke ke negeri Wano, sudah sesuai dengan isi dan ramalan Kozuki Oden yang berbunyi, dalam 20 tahun ke depan akan ada generasi bajak laut kuat yang akan memimpin era yang baru. Mereka akan tiba di New World, dan jika aku mati sekarang, yang bisa mengalahkan Kaido adalah mereka-mereka itu. Di saat bersamaan dengan cerita Yamato kepada Momonosuke, kita bisa melihat Luffy sudah berada di atap kastil, berdiri tepat di hadapan Kaido dan Big Mom, bersama dengan Roronoa Zoro, Eustace Kid, Killer, dan Trafalgar Waterloo. Jadi jelas sudah kalau The Worst Generation adalah bajak laut muda dan kuat yang akan memimpin era yang baru. Dan kelima Worst Generation yang ada di Wano ini adalah mereka-mereka yang nantinya akan berhasil menaklukkan Kaido, sesuai dengan yang Oden ramalkan. Lalu bagaimana dengan Big Mom?
apakah dia akan kalah juga di Wano atau di tempat lain? Soalnya dia kan tidak masuk dalam ramalannya Oden. Dan lagi, dulu Luffy pernah bilang kepada Katakuri kalau dia pasti akan kembali lagi ke Whole Cake Island untuk mengalahkan Big Mom. Jadi, mungkinkah dalam pertarungan puncak nanti Big Mom akan kabur dari pertempuran karena ada urusan yang lebih penting di Whole Cake Island? Dan suatu hari nanti, Luffy akan menggerebek Whole Cake Island lagi untuk mengoplok Big Mom sesuai dengan janjinya kepada Katakuri. Patut untuk kita nantikan. Nah, begitu sampai di atap kastil dan tepat berada di depan Kaido dan Big Mom, Luffy terlihat langsung menyadari sesuatu. Dari kelima supernova yang ada di atap kastil, sepertinya hanya Luffy yang menyadarinya. Para Scabbers sedang dalam kondisi sekarat di belakang Kaido dan Big Mom. Hal ini semakin memperjelas betapa tajamnya Kenbun Shakuhaki yang dimiliki oleh Luffy. Meskipun di chapter sebelumnya, dia masih merasa belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuan Kenbun Shakuhakinya Sanji. Nah, tanpa memperdulikan ocehan Kaido dan Big Mom yang masih terus menganggap remeh kalimat-kalimat yang dulu pernah Luffy ucapkan, pelan tapi pasti, Luffy terus melangkahkan kakinya, maju melewati kedua Yonko tersebut untuk mendekati Kinemon yang tubuhnya sudah babak belur terkapar di lantai. Uniknya, pergerakan Luffy ini terlihat seperti di luar jangkauan Kaido dan Big Mom. Kedua Yonko tersebut seolah-olah tidak mampu bereaksi sedikit pun terhadap pergerakan Luffy yang jelas-jelas akan melewati mereka berdua. Tahu-tahu, Luffy sudah sampai di belakang mereka. Kaido dan Big Mom terlihat cengoh. Hanya Zoro saja yang terlihat memahami sesuatu yang tidak biasa dari diri Luffy. Dilihat dari ketidaklaziman kejadian ini, saya menduga apa yang diperagakan oleh Luffy ini adalah suatu bentuk pemakaian haki level advance, haki level ekstrim. Yang saya masih belum yakin jenis advance haki macam apa yang digunakan oleh Luffy. Apakah Kenbun Shakuhaki, Busho Shakuhaki, atau Hou Shakuhaki? Saya pribadi lebih prefer ke Hou Shakuhaki, dimana dengan Hou Shakuhaki level tingginya ini, Luffy bisa mengoverpower panca indera Kaido dan Big Mom, sehingga meski tahu Luffy akan lewat, tubuh kedua Yonko tersebut tetap tidak bisa bereaksi sedikit pun untuk mencegahnya. Namun Zoro sepertinya tahu tentang kemampuan tersebut. Jika kalian tidak lupa, selama time skip, Zoro berlatih di bawah bimbingan Dracul Mihawk. Dan Dracul Mihawk dikenal sebagai seorang pendekar pedang nomor 1 yang konon katanya petarung terkuat sekalipun akan ketakutan hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali jika mereka sudah menatap matanya. Jadi mungkinkah Luffy saat ini juga memiliki kekuatan yang serupa dengan kemampuan angkernya Dracul Mihawk ini? Patut untuk diselidiki lebih mendalam lagi. Hei bocah, katakan sekali lagi di depan kami, mau jadi apa kau nanti? Bentak Kaido yang kelihatan sangat kesal karena sudah dikacangin oleh Luffy. Namun lagi-lagi Luffy tidak menggubrisnya. Luffy justru meminta maaf kepada Kinemon karena sudah datang terlambat. Sambil menahan sakaratul maut, Kinemon kemudian mengatakan kalau dirinya merasa sangat malu. Mau ditaruh di mana mukanya jika bertemu dengan Oden sama di akhirat nanti. Luffy Dono, maukah kamu menyelamatkan Wano Kuni untuk kami? Tanya Kinemon. Tentu saja, aku akan melakukannya. Ini adalah tanah air nakamaku, jawab Luffy dengan raut muka penuh keyakinan. Nah, merasa dicuekin oleh seorang bocah ingusan, tanpa aba-aba Kaido langsung mengayunkan gada besinya ke arah Luffy berada. Serangan dadakannya Kaido ini sepertinya diayunkan dengan kekuatan penuh karena pada gambar di bawahnya terlihat atap kastilnya sampai jebol lagi dan puing-puingnya menghujani anak buah Kaido yang ada di dalam kastil. Sebelum melompat menghindari ayunan gada besinya Kaido, Luffy meminta Trafalgar di Waterloo untuk memindahkan para Scabbers ke lantai di bawahnya. Luffy kemudian mengaktifkan mode Gear 3. Sambil teringat dengan wajah dan jeritan orang-orang Wano yang dia kenal, Luffy melayangkan sebuah pukulan yang sangat powerful tepat ke mukanya Kaido yang dia sebut dengan Gomu Gomu no Red Rocks. Jurusnya ini kelihatannya adalah versi Gear 3 dari Gomu Gomu no Red Hawks. Karena setelah terkena pukulannya Luffy ini, muka Kaido terlihat mengalami kebakaran dan dia pun kemudian terjungkal. Oleh karena ini adalah tingkat lanjutan dari Gomu Gomu no Red Hawks, saya jadi berpikir mungkin terjemahan yang benar bukan Gomu Gomu no Red Rock, melainkan Gomu Gomu no Red Rock. Rock adalah nama burung legendaris dalam kebudayaan Timur Tengah, yang mana menurut ceritanya, burung ini bisa dianggap sebagai burung Garuda versi Timur Tengah. Tapi ya sudahlah, kita tunggu versi ofisialnya rilis aja dulu. Nah, yang menarik di sini, kita tidak melihat adanya efek kilatan hitam yang sering dipakai sebagai pertanda digunakannya kekuatan Hou Shakuhaki. Jadi secara bodoh, bisa kita artikan kalau serangan Luffy ini sama sekali tidak diimbue dengan Hou Shakuhaki. Namun serangannya Luffy ini tetap berhasil melukai Kaido.
Nah, Big Mom yang terkejut melihat serangan Luffy kemudian bilang, "Hei, apa-apaan itu Kaido? Bagaimana ceritanya kamu bisa dikoplok seperti itu?" Kemudian setelah mendaratkan kakinya di tanah kembali, Luffy bilang, "Namaku Monkey D. Luffy. Aku akan melampaui kalian dan aku akan menjadi seorang raja bajak laut." Di panel ini, awalnya ekspresi Big Mom terlihat marah. Namun setelah melihat muka Kaido yang gosong dan babak belur, raut wajah Big Mom tiba-tiba langsung berubah ketakutan. Yang saya kurang paham dari adegan ini adalah ekspresi ketakutannya Big Mom ini terjadi karena dia melihat muka Kaido yang gosong dan babak belur akibat dikoplok oleh Luffy, atau justru karena melihat siluet Luffy yang sedang membetulkan posisi topi jeraminya yang mungkin mengingatkan Big Mom dengan seseorang yang pernah membuatnya ketakutan di masa lalu. Terlepas daripada itu, adegan ini kemudian mengingatkan kami dengan mitos rakyat Jepang tentang Namazu atau Onamazu. Konon katanya, penduduk Jepang percaya kalau gempa bumi yang sering terjadi di negeri mereka adalah akibat dari gerakan seekor lele raksasa yang hidup di bawah pulau mereka yang bernama Namazu. Untuk mencegah agar Namazu ini tidak bergerak-gerak dan menyebabkan gempa terus-menerus, Dewa Kashima meletakkan sebuah batu besar di atas kepala Namazu. Nah, oleh karena di manga One Piece chapter 999 telah dikonfirmasi kalau kekuatan buah iblis Kaido berjenis ikan, Mythical Zoan ikan, dan di chapter 1000 ini kepalanya bonyok dikoplok Luffy menggunakan teknik baru yang disebut dengan Gomu Gomu no Red Rocks, Gomu Gomu no Batu Merah. Saya jadi berpikir, jangan-jangan alasan kenapa naga Kaido dikategorikan sebagai Mythical Zoan ikan adalah karena Eiichiro Oda ingin mengadopsi mitologi tentang Namazu ini. Sehingga sekarang jadi pas si Zoan ikan Kaido dikoplok menggunakan Gomu Gomu no Batu Merah oleh Luffy, persis seperti mitologi tentang Namazu tadi. Nah, karena Namazu diceritakan sebagai biang kerok dari gempa bumi yang selama ini terjadi di Jepang, jadi ada kemungkinan selain mengeluarkan nafas api, hujan petir, dan tebasan angin, Kaido juga memiliki kemampuan untuk menciptakan gempa bumi. Kita tinggal menunggu waktu saja sampai Kaido menunjukkan kemampuannya tersebut. Dan tahukah kalian, meski Namazu dipercaya sebagai penyebab gempa yang meluluh lantahkan daratan Jepang, tetapi Namazu juga dipercaya sebagai pemberi tanda era baru. Akibat gempa yang diciptakan olehnya, roda nasib para penduduk Jepang jadi berputar. Yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya. Era baru dimulai. Sehingga lagi-lagi jadi pas dengan nasib Kaido nanti. Era baru negeri Wano akan dimulai sesaat setelah Kaido berhasil dikalahkan. Dan perlu kalian ketahui juga, salah satu cara yang Dewa Kashima lakukan untuk mengendalikan Namazu adalah dengan menancapkan pedang di kepala si ikan lele raksasa. Jadi ada kemungkinan suatu saat nanti Roronoa-Zoro juga akan menancapkan pedang Enma di kepala Kaido, seperti yang Dewa Kashima lakukan terhadap Namazu. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1000 cukup berhasil mengaduk-ngaduk emosi pembacanya. Seperti chapter sebelumnya, lagi, saya kasih rating 6 dari Sosok Akagami no Shanks, atau dalam kearifan lokal bisa disebut juga dengan Jeki, memang tak akan ada habisnya. Mengingat dia adalah salah satu karakter yang masih misterius di dunia One Piece. Bahkan asal-usul dari sosok Jeki ini masih banyak diperdebatkan oleh para opler-opler di luaran sana. Sampai-sampai banyak bermunculan teori jika Shanks dipungut oleh Goldie Roger saat insiden Gato Valley 38 tahun yang lalu. Dan walhasil, teori mengenai asal-usul Shanks ini terbagi ke dalam dua kubu. Yang pertama, ada yang menganggap jika Shanks adalah salah satu anak dari Tenryubito yang diselamatkan oleh Roger saat insiden Gato Valley. Kemudian kubu sebelah mengatakan jika Shanks adalah hasil pembuahan dari Rocks di Sebek, yang pada saat itu merupakan biang kerok dari insiden Gato Valley, di mana pada teori tersebut dijelaskan jika saat Garp dan Roger berhasil mengalahkan si Roti Sobek beserta antek-anteknya, Roger memungut Shanks kecil yang merupakan anak dari Rocks dan memutuskan untuk membawanya berlayar di atas kapal bersama bajak laut Roger. Namun ada satu hal penting dan sangat krusial yang dilupakan oleh kedua teori tersebut, yaitu Lord Dibagi Sama, sang pemilik House Roku Hoki terkuat di dunia One Piece. Jika kita membicarakan Shanks kecil, maka kita tak boleh melupakan Lord Bagi, karena mereka berdua adalah dua sejoli yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, terdapat satu fakta menarik yang membuktikan jika bajak laut Roger memungut kedua bocah tersebut sekaligus, yaitu pada manga One Piece chapter 966. Dalam chapter tersebut terlihat Roger yang sedang menggendong Hiyori, sedangkan Momono Mesum cilik digendong oleh Rayleigh. Roger berkata jika dirinya sudah lama tak bermain dengan bayi. Lalu Rayleigh menambahkan jika dia jadi teringat masa lalu. Yap, itu artinya mereka berdua dahulu pernah menimang-nimang dua bayi sekaligus di atas kapal mereka. Dan kedua bayi itu sudah pasti adalah Shanks dan Bagi.
Apakah benar jika Roger memungut mereka berdua saat insiden Garden Valley 38 tahun yang lalu? Tapi mengapa banyak player hanya menyorot sosok Shanks saja? Bagaimana dengan Lord Buggy sama? Bisa saja kan ternyata Buggy-lah yang merupakan keturunan dari Tenryubito. Atau malah bisa saja Buggy-lah anak dari Rox Disebek, bukan Shanks. Benar-benar plot twist yang sangat membagongkan. Namun sampai saat ini Mimin masih mempertanyakan apakah Roger benar-benar memungut Shanks dan Buggy di Garden Valley. Coba kita kembali perhatikan lebih seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya manga One Piece chapter 957 yang memperlihatkan pertarungan antara Roger dan Rox Disebek. Nah, coba nakama perhatikan panel ini. Terlihat Roger dan Garp sedang bertarung dengan Rox, Shirohige, Lin, serta Kaido. Yap, terlihat Roger yang sudah tidak menggunakan topi jerami miliknya. Itu artinya, topi jerami miliknya sudah dia berikan pada Shanks. Sehingga tak mungkin jika dia memberikan topi jerami pada saat insiden Garden Valley tersebut. Karena saat pertarungannya saat itu dia sudah memakai topi bajak lautnya yang baru. Nah, seharusnya Roger topless dong saat insiden itu. Yap, bukti topi jerami milik Roger sudah dia berikan pada Shanks sejak kecil terdapat pada manga One Piece chapter 18. Pada saat pertarungan antara Luffy dan Buggy yang pertama kalinya, Buggy yang sadar jika topi jerami Luffy tersebut merupakan milik Shanks, dia langsung semangat untuk merusaknya, bahkan sampai meludahi topi tersebut. Padahal pemilik asli topi jerami tersebut sebenarnya adalah Goldie Roger. Itu artinya topi tersebut memang benar-benar diberikan Roger pada Shanks ketika dirinya masih bayi. Sehingga Buggy yang saat itu masih bayi pun tak mengetahui asal-usul sebenarnya dari topi jerami tersebut. Nah, dengan kronologis yang sudah Mimin jelaskan di atas, sepertinya memang Shanks dan Buggy tidak dipungut oleh Roger di Pulau Garden Valley. Lalu di manakah Roger menemukan mereka berdua? Shanks dan Buggy saat ini berumur 39 tahun, dan insiden Garden Valley terjadi 38 tahun yang lalu. Sehingga rentang timeline Roger memungut Shanks dan Buggy adalah 1 tahun sebelum dia meratakan bajak laut Rox. Apakah ada petunjuk mengenai pergerakan Roger saat sebelum insiden Garden Valley? Ya, tentu saja ada. Jika nakama player sekalian membaca ulang flashback Kozuki Oden saat bersama dengan Roger, pasti kalian semua akan menemukan plot hole yang besar dan sepertinya sengaja tidak diceritakan serta dirahasiakan oleh Odading Sensei. Pada manga One Piece chapter 966, Roger mengatakan jika 13 tahun yang lalu atau secara timeline yaitu 39 tahun yang lalu, dirinya telah sampai di pulau terakhir yang ditunjukkan oleh Logos bernama Pulau Lodestar. Di pulau tersebut, Roger menyadari jika bukan inilah destinasi terakhir mereka. Masih terdapat satu pulau lagi yang jika mereka berhasil mencapainya, berarti mereka dianggap telah berhasil mengelilingi dunia. Kemudian Roger menjelaskan mengenai Road Poneglyph yang berjumlah 4 biji. Dan dari perpotongan keempat garis dari pulau yang ditunjukkan oleh keempat Road Poneglyph tersebut adalah tempat di mana pulau rahasia itu berada. Nah, plot hole yang Mimin maksud di sini adalah mengenai Road Poneglyph ini dan pulau terakhir yang ditunjukkan oleh keempat Road Poneglyph. Bagaimana cara Roger mengetahui hal tersebut hingga sangat detail? Padahal Roger tak mampu membaca tulisan Hanacaraka Data Sawala yang terukir di atas batu poneglyph. Yap, mungkin banyak kalian para player pasti menjawab, kan Roger punya kemampuan Voice of All Things, jadi dia bisa tahu isi dari poneglyph. Jika memang Roger bisa mengetahui isi dari poneglyph dengan cara mendapatkan bisikan-bisikan goib melalui kemampuan Voice of All Things miliknya, mengapa Roger masih membutuhkan Kozuki Oden sebagai tour guide, sekaligus penerjemah agar Roger dapat menemukan pulau terakhir tersebut? Kemampuan Voice of All Things milik Roger sempat disinggung juga pada manga One Piece chapter 966. Saat di Pulau Langit, Roger mengatakan jika batu poneglyph mengeluarkan bisikan-bisikan goib yang sangat kuat, sehingga mudah untuk ditemukan. Namun sayangnya Roger tak mengerti bahasa Hanacaraka Data Sawala yang dibisikkan oleh batu-batu tersebut, sehingga dia memang harus meminjam jasa Kozuki Oden sebagai tour guide-nya. Oleh karena itu, para nakama player sekalian pasti dapat menyimpulkan jika ada seseorang yang memberitahukan Roger mengenai Road Poneglyph dan pulau terakhir tersebut. Nah, pada timeline saat Roger masih hidup, selain dari klan Kozuki, masih ada segerombolan orang yang mampu membaca tulisan di batu Poneglyph. Ya, benar, yaitu para arkeolog dari Pulau Ohara, tempat di mana Nico Robin brojol. Apakah nakama ingat pada manga One Piece chapter 507, Relic sempat menyinggung mengenai Ohara jika Roger dan penduduk Ohara terlalu terburu-buru. Kemudian Relic mengatakan jika Roger tak dapat membaca poneglyph seperti Profesor Clover ataupun sarjana Ohara yang lainnya. Nah, dalam chapter tersebut sepertinya bajak laut Roger memang mengenal Profesor Clover. Tapi mengapa Ohara tak diceritakan pada saat flashback Roger? Mencurigakan memang. Sepertinya benar. Setelah Roger berhasil ke Pulau Lodestar, dia pergi ke Ohara untuk menanyakan perihal batu poneglyph.
sehingga Roger mengetahui tentang Rod Poneglyph yang bisa membawanya ke pulau terakhir. Namun Roger di sini tak mampu merekrut salah satu sarjana O'Hara untuk menjadi tour guide mereka, karena Clover lebih tertarik untuk mengeksplorasinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Oda pada One Piece Magazine volume ke-9. Dalam majalah tersebut dikatakan jika O'Hara melakukan ekspedisi pencarian Poneglyph pada 28 tahun yang lalu, atau 2 tahun lebih awal dari Roger. Lalu apa hubungannya O'Hara dengan masa lalu Shanks dan Buggy? O'Hara berada di lautan West Blue, sedangkan Shanks pernah mengatakan pada Shirohige di manga One Piece chapter 434, jika miras oplosan terbaik hanya bisa didapatkan dari kampung halamannya, yaitu di lautan West Blue. Yap, hal ini cukup membuktikan jika Roger memungut Shanks dan Buggy di lautan West Blue, bukan di pulau God Valley, tapi di mana tepatnya dia memungut mereka berdua. Sebelum kita membongkarnya, terlebih dahulu Mimin akan membahas mengenai rambut merah yang dimiliki oleh si Jackie ini. Nah, sepertinya Oda menyimpan udang di balik bakwan pada rambut merah yang dimiliki oleh Shanks, sampai-sampai rambutnya benar-benar dijadikan sebagai ciri khas untuk Shanks, di mana Shanks memiliki julukan sebagai Akagami alias si rambut merah. Dia pun menamakan bajak lautnya dengan nama Akagami Pirates. Biasanya seseorang menamakan nama bajak lautnya dengan sesuatu yang benar-benar menjadi ikon dari si kapten kapal tersebut. Contohnya Luffy, dia menamakan bajak lautnya Straw Hat Pirates. Lalu Shirohige menamakannya Whitebird Pirates. Kemudian Kaido dengan bajak laut kebun binatangnya, atau dengan nama sang kapten itu sendiri seperti bajak laut Big Mom, bajak laut Roger, ataupun bajak laut Rocks. Nah, apakah ada yang spesial dari rambut merah milik Shanks? Terdapat karakter lain yang memiliki rambut merah seperti Shanks, yaitu Kid dan Kanjuro. Namun dalam panel manganya hanya rambut Shanks saja yang digambarkan dengan rambut berwarna gelap. Benar-benar misteri yang sangat membagongkan. Kemudian apakah ada kalian para opler yang pernah menanyakan mengenai hidung dari Lord Buggy sama? Apakah hidung merah bulat dan kenyal miliknya merupakan hidung asli atau hanya aksesoris belaka? Jika hidung Buggy hanyalah aksesoris, mengapa dari kecil saat dia masih di kapal Roger, dia sudah memiliki hidung badut tersebut? Apakah tidak terlalu mengundang nyinyiran dan gelak tawa dari orang-orang di sekitarnya? Namun sampai saat ini kita belum pernah melihat kru bajak laut Roger menertawakan hidung merah miliknya, bahkan Shanks sekalipun. Atau jangan-jangan hidung merah bulat dan kenyal milik Buggy adalah hidung asli? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah pernah disentil oleh Oda Sensei tepatnya pada manga One Piece chapter 9. Saat itu Buggy salah mendengar perkataan anak buahnya, di mana Buggy mendengar perkataan pria berhidung aneh. Mendengar hal tersebut, Lord Buggy langsung naik pitam dan menghajar anak buahnya sambil berkata, "Ya, hidungku memang bulat, merah, dan besar kan?" Nah, dari perkataan Buggy yang kesal saat seseorang membicarakan hidung anehnya itu, menandakan jika hidung milik Buggy benar-benar adalah hidung asli. Dalam dunia One Piece tidak ada ras berhidung merah, bulat, dan kenyal, bukan? Sehingga satu-satunya cara bagaimana Buggy mendapatkan hidung tersebut adalah dengan rekayasa DNA, atau dalam dunia One Piece lebih dikenal dengan lineage factor. Dikatakan jika merekayasa DNA atau lineage factor paling efektif dilakukan sejak usia dini. Nah, apakah kalian ingat pada manga One Piece chapter 840, Yonji sempat menyinggung mengenai ayahnya dan Vegapunk tentang penemuan lineage factor, dan ada gambar bayi di sana. Dikatakan pada chapter yang sama jika jauh di masa lalu, Judge dan Vegapunk sempat tergabung dengan penelitian ilegal yang penemuan terbesarnya adalah lineage factor, sebelum akhirnya mereka digerebek oleh pemerintah dunia. Memang waktu pasnya belum dijabarkan oleh Oda, namun pasti penemuan tersebut terjadi sebelum kelahiran dari Vinsmoke Brothers. Saat ini Vinsmoke Brothers berumur 21 tahun, berarti timeline Shanks dan Buggy saat bayi atau 39 tahun yang lalu masih bisa dikaitkan dalam teori ini. Kemudian dalam Fever Card Databook volume ke-12 dikatakan jika Vinsmoke Judge pergi dari kerajaan Germa yang ada di North Blue dan bergabung dengan para peneliti hebat dari seluruh dunia. Tidak dikatakan di mana tempat penelitian mereka, sehingga bisa jadi salah satu wilayah di West Blue lah yang menjadi tempat penelitian mereka. Memang ada yang unik dari Shanks dan Buggy, serta jarang sekali dimiliki oleh karakter yang lainnya. Shanks memiliki rambut berwarna merah, bahkan sampai menjadi julukannya. Buggy memiliki rambut berwarna biru ditambah bonus hidung merah bulat dan kenyal. Ada satu fakta menarik lagi yang memperkuat jika keunikan Shanks dan Buggy berasal dari rekayasa lineage factor. Dalam Fever Card Databook volume ke-12 dikatakan jika warna rambut yang dimiliki oleh para Vinsmoke Brothers kecuali Sanji tercipta akibat modifikasi dari lineage factor, sehingga mereka memiliki warna rambut yang agak berbeda dengan manusia normal. Yap, pasti Nakama sudah menyadarinya sekarang. Rambut Ichiji berwarna merah dan rambut Niji berwarna biru, sedangkan warna rambut Shanks berwarna merah.
dan rambut Lord Buggy berwarna biru. Apakah hal ini hanya kebetulan yang sangat membagongkan? Lalu pasti akan ada player kritis yang menanyakan, Buggy kan lahir di Grand Line, kok bisa dia tiba-tiba berada di West Blue? Yap, ingat, jika di Underworld One Piece ada mafia jual beli anak yang dahulu dipimpin oleh Mother Caramel dan merupakan salah satu anggota Chipperpol. Nah, mungkin saja bayi-bayi diselundupkan dan dibeli oleh para ilmuwan tersebut, mengingat penelitian mereka bersifat ilegal. Dan itulah juga alasan mengapa pemerintah dunia mampu menggerebek mereka, karena selama ini mereka berbisnis dengan pemerintah dunia itu sendiri. Bagaimana menurut Nakama, apakah Shanks dan Buggy benar-benar adalah hasil penelitian dari Vegapunk dan Judge? Apakah semuanya akan terungkap ketika Dr. Vegapunk dimunculkan di dunia One Piece? Yos Nakama, itulah teori mengenai asal-usul dari Shanks dan Buggy. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.